Selamat pagi Bu Reni, gimana kabarnya? Baik, selamat pagi juga Bu Rokia. Nah, saya izin mengganggu waktunya sebentar ya. Iya, boleh Bu. Saya ingin wawancara sedikit tentang pengambilan keputusan yang selama ini Bu Reni lakukan sebagai waka kesiswaan. Ya, Oke, pertanyaan pertama. Selama ini Bu Reni dalam menghadapi kasus-kasus siswa, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasusnya ini yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? hmm, jadi kalau dilema etika itu kan berarti siswa tersebut melakukan hal yang salah, tetapi kadang-kadang membuat pilihan yang dilakukan berasa benar atau apabila tidak dilakukan juga bisa jadi hal yang benar. Kemudian juga ada bujukan moral, mungkin pilihan benar dan salah, tetapi apabila tidak dilakukan akan melanggar hukum. Oke, baik. Nah, selama Bu Reni mengambil keputusan, bagaimana kasus yang diselesaikan dalam mengambil keputusan kasus-kasus yang dilema etika tersebut? Dilema etika itu kan kadang-kadang berupa siswa tersebut apabila kita berdasarkan moral bisa kita maafkan kesalahannya. Tetapi biasanya saya tetap menjalankan sesuai dengan aturan sekolah. Jadi apapun yang dilakukan apabila itu salah dan kita tetap melakukan, kita proses sesuai dengan aturan sekolah. Oke, baik. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bu Reni lakukan? Prosedurnya biasanya saya mengidentifikasi dulu masalah dari siswa tersebut, kemudian saya komunikasikan dengan walasnya, wali kelasnya, lalu komunikasi juga dengan siswa tersebut dengan didampingi walas dan kaprodinya. Baru kemudian dari walas, kaprodi, dan dari siswa tersebut kita ketahui permasalahannya, baru kita ajak komunikasi orang tuanya. Kemudian dari situ, setelah ada orang tua di situ, kita membuat kronologis kejadian yang ditulis oleh siswa tersebut, baru kemudian diketahui oleh orang tua dan dibuat kesepakatan dengan orang tua dengan membuat perjanjian secara tertulis sesuai dengan aturan sekolah. Begitu ya. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Reni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti ini? Biasanya yang efektif yaitu berdasarkan aturan sekolah yang telah disepakati oleh orang tua sebelum siswa diterima di sekolah ini, biasanya mereka menandatangani dulu kesepakatan aturan yang ada di sekolah ini. Jadi menurut saya itu hal yang efektif ketika siswa tersebut melakukan kesalahan. Jadi kita bisa membuat kesepakatan dengan orang tua dan hasil akhirnya biasanya menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menjadi contoh bagi siswa yang lain. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Yang menjadi tantangan biasanya siswanya tidak bisa diajak komunikasi, kemudian dari orang tuanya yang tidak bisa kita ajak komunikasi juga, misalnya dia tidak mau dihadirkan datang ke sekolah, terus dari siswanya mungkin siswanya berbohong tentang semua hal yang dia lakukan, terus dari wali kelasnya juga tidak follow up kembali ke orang tua. Biasanya itu yang agak susah kita menangani siswa tersebut. Jadi itu yang menjadi halangan ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Apakah Bu Reni selama ini mempunyai jadwal khusus dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika atau Bu Reni ketika menjumpai suatu kasus langsung diselesaikan di tempat? Biasanya tidak ada jadwal khusus untuk itu, tapi biasanya berdasarkan dari laporan walas, laporan kaprodi atau laporan siswa, baru saya proses untuk diselesaikan. Atau biasanya juga kegiatan atau kesalahan tersebut ditemukan langsung oleh tim kesiswaan, misalnya siswa yang berkeliaran di luar sekolah, dan biasanya itu tetap diproses oleh wali kelas dan kaprodinya serta dibantu oleh guru BK-nya. Nah, selama ini dalam menyelesaikan kasus dilema etika,
apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan? Faktor yang mempermudah mengambil keputusan apabila siswa tersebut jujur dengan kesalahan yang dia lakukan. Terus orang tua yang bisa diajak berkomunikasi atau diajak bekerja sama. Kemudian Walas dan Kaprodi yang ikut berperan serta memfollow up tentang siswa tersebut, serta BK yang mau menginterogasi siswa tersebut, serta biasanya menjadi pertimbangan juga keputusan dari kepala sekolah. Oke. Dari semua yang sudah Bu Reni sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi menurut saya dalam kasus dilema etika ini biasanya keputusan yang diambil harus melalui proses dan dikoordinasikan dengan banyak pihak seperti Walas, orang tua, Kaprodi, serta pihak-pihak terkait yang bisa membuat keputusan tersebut bisa diterima dan dipertanggungjawabkan serta akan menjadi pembelajaran untuk siswa lain. Saya rasa itu aja, Bu. Oke, baik Bu Reni. Saya rasa sudah cukup ya untuk wawancara kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu Reni ya. Sama-sama Bu Rostia. Selamat pagi. Sukses. Amin. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Mar. Selamat pagi Bu Rokia. Maaf mengganggu waktunya Bu Mar. Sudah Ya, sibuk ya? Tidak apa-apa. Silakan Bu. Nah, saya mau wawancara sebentar Bu Mar masalah pengambilan keputusan Bu Mar dalam bertugas sebagai seorang kaprodi di jurusan kimia industri. Baik Bu Rokia. Oke, langsung kita mulai ya Bu Mar. Ya. Pertanyaan pertama ini Bu Mar. Selama Bu Mar menjabat sebagai kaprodi di jurusan kimia industri ini, kira-kira bagaimana cara Bu Mar mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu Kia. Begini, pertama-tama mungkin kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Apakah kasus itu ada indikasi untuk keputusan yang benar atau keputusan yang salah. Jadi kita ada dua, mungkin bisa saya jelaskan di sini. Situasi pertama, bila kedua dilema itu pilihannya benar dan benar. Dan yang kedua, itu situasi di mana nanti kita mengambil keputusan itu benar dan salah. Mungkin begitu Bu Kia. Oke, baik Bu Mar. Selanjutnya, bagaimana Bu Mar selama ini menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Begini, untuk misalnya kita ambil contoh aja kasus yang pernah terjadi atau mungkin di sekolah-sekolah yang lain juga pernah terjadi. Ada kasus misalnya seperti siswa yang mencontek pada saat ujian. Nah, di sana padahal siswa tersebut itu mendapatkan beasiswa. Jadi kita proses kasusnya. Keputusannya adalah yang pertama, apakah anak tersebut kita hentikan beasiswanya atau dia akan tetap lanjut. Nah, kita hentikan beasiswanya sementara dia sudah kelas 3, sudah tamat menamatkan sekolah. Sementara kalau kita proses atau kita hentikan beasiswanya, itu namanya kita akan mematikan atau memusnahkan mimpi-mimpi anak tersebut. Ya, jadi di sini kita baca dulu situasinya, yang kedua-duanya sebenarnya yang bisa kita ambil adalah tidak melanggar hukum di sini dua-duanya. Jadi bisa diambil pilihan pertama ataupun pilihan kedua. Nah, tergantung nanti siapa pengambil keputusannya. Demikian Bu Kia. Baik. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Mar lakukan dalam menyelesaikan masalah?
Nah, kita ambil contoh saja Bu Kia di sini kasus kemarin kita ada anak yang mencuri. Ya, si A misalnya namanya. Dia mencuri padahal dia pada saat itu adalah duduk di kelas 3. Jadi langkah-langkah yang kita ambil adalah pertama itu pengumpulan bukti. Pengumpulan bukti dan saksi. Setelah pengumpulan bukti dan saksi, siswa tersebut kita panggil untuk dikonfirmasi. Setelah dia membaca, setelah dia mengetahui bahwa itu benar-benar dia lakukan, baru proses berikutnya itu adalah pemanggilan orang tua atas hubungannya juga dengan wali kelas dan guru BK. Nah, setelah itu mungkin kita buat pertimbangan dulu. Jadi ini mencurinya apakah dia sudah pertama kalinya atau sudah sering mencuri, ataukah sementara dia sudah kelas 3 dan sebentar lagi akan lulus. Jadi di sini kita juga akan mengambil keputusan yang benar, dan juga keputusan kedua juga benar ya. Jadi kita akan memberikan keputusan yang terbaik buat dia. Apakah kita ambil keputusan dia membuat surat perjanjian saja, atau kita akan memberikan keringanan hukuman dan tidak akan diberikan hukuman berat atau dilaporkan ke polisi karena dengan alasan dia sudah kelas 3. Nah, jadi kita lihat juga kesimpulannya nanti seperti apa atas keputusan bersama orang tua, BK, dan wali kelas. Demikian Bu ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Mar anggap efektif dalam mengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika seperti ini? Hal-hal yang menjadi pertimbangan saya untuk mengambil keputusan itu, yang pertama, kalau kami itu kita lihat dulu latar belakang siswa. Jadi begitu siswa bermasalah dan kita proses, kita panggil dia secara pribadi, kita harus tahu dulu latar belakang siswa tersebut. Bagaimana dia pergaulan dia di rumah, bagaimana hubungan komunikasinya dengan orang tua, lalu pergaulan dia di tetangga-tetangganya atau teman-teman sekolahnya itu seperti apa. Apakah ini perbuatan dia sudah sering dia lakukan atau tidak. Lalu ada juga satu lagi hal-hal yang mendasari dia melakukan hal tersebut. Nah, itulah pertimbangan saya yang untuk mengambil hasil keputusan nanti, dan juga karena kita juga mempertimbangkan rasa peduli kita terhadap siswa. Demikian Bu Kia. Iya, baik. Nah, selama ini dalam mengambil keputusan, apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ada, tentu saja ada tantangan ya. Yang pertama itu tantangannya yaitu yang pertama kita harus tahu dulu siapa saja yang terlibat dalam kasus dia. Nah, di sini untuk mencari orang yang terlibat itu merupakan tantangan khusus buat kita. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan teman-temannya agar kita tahu apa yang melatar belakangi perbuatan tersebut. Nah, lalu nanti kita mengumpulkan fakta. Nah, fakta-fakta tersebut kita dapatkan dari teman-temannya atau orang tuanya atau dari manapun dia berhubungan komunikasi, baik itu dari handphonenya ataupun dari mana-mana. Lalu nanti kita benar tidak fakta tersebut, kita konfirmasi ke orangnya. Itu merupakan tantangan ya, karena prosesnya kan tetap berlanjut terus. Jadi selanjutnya, tantangan berikutnya kita harus menginvestigasi semua orang kita panggil, orang tuanya, temannya, termasuk dia sendiri, sampai kita akhirnya membuat keputusan. Nah, itu merupakan tantangan yang berat sebagai tugas saya sebagai Kaprodi dalam memproses kasus siswa. Demikian Bu Kia. Ya, baik. Nah, dalam penyelesaian masalah ini, apakah Bu Umar mempunyai jadwal khusus atau tahapan tertentu? Jadwal khusus
Tidak aja jadwal khusus, hanya misalnya kalau ada laporan dari wali kelas bahwa siswa tersebut bermasalah. Nah, mungkin bermasalahnya harus kita komunikasikan dengan orang tua. Maka pada saat itulah orang tua dipanggil dan berkomunikasi dengan Walas, BK, dan Kaprodi. Jadi tidak ada jadwal khusus untuk pemrosesan siswa. Jadi tergantung apakah ada masalah siswa pada saat itu. Itu aja Bu ya. Kalau dalam penyelesaian masalah kasus dilema etika ini, apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah atau membantu dalam mempermudah mengambil keputusan? Iya, jadi kita untuk menyelesaikan masalah siswa itu faktor yang paling penting itu sebenarnya kuncinya adalah kepedulian wali kelas ya. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah di kelasnya, yang pertama sekali bertindak itu sebenarnya adalah wali kelas. Nah, wali kelas itu adalah langkah pertama yang melaporkan ke guru BK kalau anak tersebut tidak menunjukkan perubahan. Nah, pada saat anak tersebut tidak menunjukkan perubahan, maka baru nanti kita proses bersama Kaprodi. Kalau perlu juga dengan tim kesiswaan. Nah, jadi tonggak awalnya itu ada 4 sih kalau menurut saya. Itu pertama sekali itu wali kelas, guru BK, Kaprodi sendiri, dan tim kesiswaan dalam menyelesaikan atau memproses siswa. Demikian Bu ya. Ya, baik. Dari hal yang telah disampaikan ini, kira-kira apa yang sudah Bu Umar petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika baik dari kasus-kasus siswa ataupun guru, permasalahan guru? Nah, kalau saya pribadi Bu ya, kalau sudah kita menyelesaikan satu kasus siswa, itu ada rasa bahagia. Yang bisa, karena saya bisa membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah pribadinya ataupun masalah dia dengan orang tuanya, dan mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan dia. Dan itu juga tidak lepas dari kepedulian dari wali kelas, kepedulian dari guru BK, dan kita bisa mengambil hasil akhir yang tepat, dan kita juga menjunjung tinggi nilai dalam diri kita bahwa kita tidak berdiam diri dalam menyelesaikan kasus siswa. Itu saja Bu ya. Wah, baik. Sangat menarik sekali ya Bu Umar. Ternyata setelah menyelesaikan suatu permasalahan itu muncul rasa bahagia ya. Benar sekali Bu Ya, ya. rasa bahagia dan rasa senang karena Puas sudah ya. puas menyelesaikan suatu Ya, masalah ya. betul sekali Bu ya. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan Bu Umar untuk waktunya, Ya, sama-sama. sudah menyediakan waktu untuk wawancara tugas saya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.